Saudara, pandemi corona menyerang seluruh sendi kehidupan. Sektor perekonomian masyarakat paling terpukul akibat corona. Meskipun belum ada kepastian kapan wabah corona akan berakhir, namun pemerintah sudah mempersiapkan skenario untuk mempercepat pemulihan ekonomi yang terpukul pandemi. Salah satunya adalah rancangan Undang-Undang Omnibus Law, Cipta Lapangan Kerja. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut yang didorong dari RUU ini adalah recovery atau penyembuhan atau pemulihan dari wabah corona. Sementara itu, Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Aktas menegaskan RUU Omnibus Law perlu mendapat dukungan dan membahas klaster yang tidak memicu kontroversi. Nah, bagi perekonomian sendiri, beberapa isu yang harus didorong adalah terkait dengan recovery daripada COVID-19, kemudian tentu mendorong pertumbuhan, pemerataan, ketahanan, dan daya saing. Dan ini adalah aspirasi daripada Indonesia Maju di tahun 2045. Soal kawasan ekonomi khusus, kemudian kemudahan perlindungan pemberdayaan UKM dan perkoperasian, ini contoh-contoh materi yang menurut saya dan kemarin kita sepakati di tingkat badan legislasi, bahwa ini suatu hal yang wajib hukumnya untuk kita dukung, termasuk tentang kemudahan-kemudahan proyek strategis dari pemerintah. Saudara, pandemi corona memunculkan berbagai masalah, diantaranya banyak warga yang kehilangan pekerjaan. Perlu penerapan strategi percepatan ekonomi termasuk melalui pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya. Apakah rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mampu menjadi solusi yang tepat? Kita akan bahasnya dengan Deputi Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara BIN, Wawan Hari Purwanto. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Ya. Dan juga Rosan Perkasa Ruslani, Ketua Umum Kadin yang juga merupakan Ketua Satgas Omnibus Law yang terhubung melalui Skype. Selamat malam, saya izin ke Pak Rosan. Pak Rosan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam Pak Purwanto. Pak Rosan, Anda sebagai Ketua Satgas, ada pertanyaan yang mendasar. Omnibus Law sebelumnya ditolak habis-habisan, tapi sekarang kemudian digadang-gadang mampu bisa menciptakan lapangan kerja di tengah pandemi corona dan setelah pandemi corona nanti. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Ya, justru kami melihat keberadaan Omnibus Law ini menjadi lebih sangat penting lagi ke depannya. Karena kalau kita lihat gelombang dirumahkan dan di PHK karena COVID-19 ini makin besar. Kalau angka dari kami yang kami mendapatkan data dari asosiasi setiap 2-3 hari sekali, ini sudah menembus lebih dari 6 juta orang dari sektor formal. Walaupun Kementerian Tenaga Kerja baru bilang menyatakan 2 juta, tapi karena kami sering diupdate sudah 6 juta orang. Sehingga ini masuk skenario sangat berat menurut berdasarkan Kementerian Keuangan. Sehingga kalau kita lihat dirumahkan dan PHK makin berkembang, belum lagi kita melihat angka pengangguran sekarang saja 7 juta, ditambah yang angkatan kerja baru, kemudian 2,5 juta penganggur, pekerja paruh waktu, total ada 45 atau 46 juta orang lebih yang belum masuk dalam sektor formal. Jadi ditambah lagi sekarang ada pengangguran baru. Jadi dengan adanya Omnibus Law ini yang dampaknya memang baru tahun depan ya, tetapi kita kan nggak mau ada cerita seperti dulu lagi, ketinggalan sama Vietnam, ketinggalan sama Thailand, Malaysia. Nah, kita harus melakukan persiapannya nih dari sekarang. Oke. Karena Omnibus Law ini, insya Allah kalau nanti disetujui oleh DPR, kan mesti ada perpunya juga. Ada rancangannya ada perpu yang kurang lebih itu ada 43. Jadi kan pas itu takes time lagi ya. Jadi kalau saya simpulkan, justru sekarang ini kita harus curi start untuk Omnibus Law agar nanti tahun depan bisa langsung lepas landas. Iya betul, karena kalau kita lihat juga dari US, dari Amerika, dari Eropa, dari Jepang itu akan keluar besar-besaran dari China, dan tujuan pertama mereka adalah negara ASEAN untuk memindahkan pabriknya dan juga perusahaan-perusahaannya. Dari US saja saya diinformasikan sudah ada 1.000 perusahaan lebih yang mau hengkang dari China.
Dan itu pindahnya kemana? Termasuk Indonesia salah satu tujuan potensial. Tujuannya mereka selalu lihat ke ASEAN dulu. Oke. Gitu. Tapi ceritanya end up-nya kan banyaknya akhirnya di Vietnam paling banyak. Ke ASEAN. Ke ASEAN ya? Malaysia. Ke ASEAN. Ke ASEAN. Oke, luar biasa. Jadi kita termasuk salah satu yang dilirik. Iya, negara-negara ASEAN kalau ke ASEAN selalu pertama yang dilirik itu Indonesia. Kenapa? Karena kita size ekonomi kita paling besar, penduduk kita juga nomor 4 terbesar di dunia, dan kita adalah secara natural leader di ASEAN. Nah, tetapi kan end up-nya justru nggak banyak yang masuk ke kita. Gitu. Apa kendalanya dan apa kemudian solusinya? Salah satu yang paling besar kita terlalu banyak regulasi di kita, obesitas regulasi. Oke. Karena peraturan misalnya di pusat aja ada 8.000 lebih, peraturan menteri ada 14.000 lebih, peraturan di daerah itu hampir 16.000 lebih. Jadi kalau di total-total banyak sekali peraturan yang tumpang tindih, yang tidak sinkron, yang memang harus disimplify dan disinkronkan apabila kita ingin menjaga investasi yang sudah ada di Indonesia maupun yang baru ingin masuk ke Indonesia. Iya, Bung Wawan, Anda ada komentar terkait ini? Ya, memang kita harus lihat bahwa simplifikasi itu sangat penting dan kita butuh kecepatan. Penyederhanaan. Ya, apalagi kita lihat bahwa UMKM ini kan menjadi motor penggerak. Ya. Dimana kalau makin banyak UMKM dan sekarang itu dipermudah dari sisi perizinan, maka UMKM ini bisa bergerak cepat untuk mengatasi bagaimana pengangguran pasca corona. Dan kita sadari bahwa UMKM pada waktu kita 98 juga dia paling kuat bertahan. Hanya pada waktu itu kan krisis ekonomi tapi mengarah pada krisis politik karena moneter. Tapi yang sekarang ini kita bisnis agak susah karena apa ya? Manusia-manusia kita tidak boleh keluar misalnya. Untung kita itu tidak lockdown. Kalau kita lockdown total malah kacau. Tapi yang dipilih adalah PSBB sehingga roda masih tetap bergerak ekonomi meskipun ada pembatasan-pembatasan. Nah, dengan UMKM nanti akan mempercepat karena ada kemudahan-kemudahan itu. Dan mungkin yang paling perlu diperhatikan dari sisi permodalan karena apa? Rata-rata UMKM ini dari sisi permodalan memang agak cekak. Saya setuju bahwa harus ada diet undang-undang, harus ada diet regulasi. Tadi ada obesitas, kita bicara diet regulasi. Tapi bukankah dengan Omnibus Law, cipta lapangan kerja, ya saya bicara spesifik satu ini, itu mensentralisasi peraturan. Jadi semua ditarik ke pusat. Bahkan informasinya peraturan pemerintah PP bisa menganulir undang-undang. Bagaimana mungkin secara logika hierarki perundang-undangan? Nah, itu dulu. Artinya kalau PP ini kan waktu itu ada kekeliruan di dalam sudah revisi dan itu sekarang kan belum dalam posisi diketok palu sehingga kemarin masih ada simpang siur di dalam penafsiran seperti itu. Tapi yang paling utama adalah penyederhanaan tadi sehingga tidak tumpang tindih. Tadi Pak Ruslan mengatakan obesitas dan tumpang tindih antara pusat dan daerah sehingga para investor ketakutan. Sudah dapat izin dari pusat, daerah tingkat 1 sudah oke, daerah tingkat 2 bermasalah atau sebaliknya. Itu yang sehingga akhirnya tidak segera bergerak upaya-upaya melakukan investasi itu. Kalau demikian tidak menarik, apa yang bakal terjadi? Recovery lambat. Saya ke Pak Ruslan. Pak Ruslan, nanti saya akan tanyakan, betulkah kemudian sudah direvisi? Karena sebelumnya PP, peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden, itu bisa menganulir undang-undang. Ini kan luar biasa. Apakah itu kemudian sudah direvisi, termasuk juga tumpang tindih aturan yang dikatakan sekarang disentralisasi, semua presiden yang tanda tangan. Kita akan segera kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.